Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu lagi ya, Bung Rocky. Saya kira Anda dan bukan hanya Anda, sebenarnya banyak juga pengamat yang menyimpulkan sebenarnya hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu sudah game over, sudah the end begitu ya. Bahkan sekarang juga dengan Pak Prabowo. Tapi kemarin malam itu dalam gala dinner di Nusa Dua Bali itu kelihatan sekali Puan dan Pak Jokowi itu dalam kondisi yang baik-baik saja begitu. Bahkan kata kata eh, Puan dia menyatakan wajah dia dan wajah Pak Jokowi itu sumringah ketika bertemu gitu. Kemudian orang jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya nih? Banyak yang juga apakah ini bagian politik dua kaki dari PDIP, Bu Megawati tetap bersikap dengan posisi yang keras sementara Puan lebih akomodatif gitu. Iya, saya kira itu semacam strategi dari Ibu Mega. Walaupun kita tahu bahwa Puan itu diincar Hmm. sebetulnya oleh Jokowi dalam banyak hal, Hmm. terutama mungkin yang menyangkut kebijakan dan di belakangnya ada transaksi bisnis segala macam. Hmm. Tapi kan semua yang sifatnya dugaan itu hanya bisa kita baca sebagai peralatan tukar tambah. Hmm. Kan nggak ada yang serius di dalam soal penegakan hukum misalnya di era Pak Jokowi. Jadi Jokowi memanfaatkan justru semacam sebut aja Achilles heel dari PDIP, titik lemah dari PDIP itu Puan tuh. Dan tentu Jokowi eksploitasi itu lalu dipamerkan. Puan tentu tidak mungkin memberi sinyal yang berbeda dengan apa yang dia mengerti bahwa Jokowi menginginkan ada semacam pintu kecil untuk masih bisa bertemu dengan Megawati. Ah, Tapi Megawati udah bilang nggak bisa itu. Jadi ah, dari ya. awal udah selesai. Megawati tidak akan bertemu. Jadi kalau Megawati secara ideologis sudah menghukum Jokowi dan secara psikologis tidak mungkin dicairkan lagi ketegangan batinnya antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, maka profil Puan di situ mesti dianggap sebagai profil yang sandiwara aja kan, mestinya Ya, ya. begitu cara kita melihat tuh. Tetapi dalam politik tentu sandiwara itu adalah pragmatisme, oportunisme, oportunistik bukan oportunisme, supaya ada akses PDIP untuk tetap beredar di lingkaran elit politik. Jadi kehadiran Puan di situ itu pasti jadi sorotan dan bagian yang disorot adalah bahasa tubuh mereka. Nah, bahasa batin lain lagi. Ya, ya. Nah, ini menarik ya, Anda tadi menyinggung tadi itu karena memang ini kan pertemuannya di KTT World Water Forum ya yang berlangsung di Nusa Dua Bali begitu ya. Dan kalau saya perhatikan, nah, coba ini kita lihat videonya Bung Rocky ya. Ini memang Puan, menariknya adalah Puan itu diperlakukan oleh Pak Jokowi sama seperti dengan tamu-tamu kehormatan dari delegasi lain gitu. Dia datang sendiri dan kemudian disambut langsung seperti Pak Jokowi dan kemudian foto bareng bersama. Jadi ini betul-betul kalau soal kemasan ini kalau dalam bahasa Jawa orang nyebut diuongke betul gitu Puan ini bukan hanya sebagai sebagai tuan rumah harusnya kan begitu kan. Jadi saya kira ini Ya, menarik ini untuk lihat apa yang dimainkan oleh Pak Jokowi ini. Jokowi orang yang tahu momentum tuh. Apalagi di dalam ketegangan hari-hari ini, jadi dia mesti sembunyikan wajah aslinya. Hmm. Bahkan terhadap Puan dia sembunyikan wajah aslinya tuh. Puan Ya. juga tahu bahwa Jokowi hendak menghancurkan PDIP, jadi Puan juga menyembunyikan wajah aslinya tuh. Jadi Oke. persembunyian wajah dan Hmm. artinya yang ketemu kemarin bukan Puan dan Dan Pak Jokowi Jokowi. yang disorot, tapi topeng Puan dan topeng Jokowi. Ini dua Ah, topeng sebetulnya ah, yang yang bertemu dalam satu setting perwayangan politik kan, itu intinya kan. Jadi hmm, apa yang dilihat oleh publik ya itu yang sebetulnya mesti dibaca sebagai topeng dengan topeng bertemu di Bali kan hmm, itu. hmm, Tetapi ada hal yang lebih penting sebetulnya bahwa faksi di dalam PDIP tentu masih banyak, cukup banyak yang menginginkan jangan sampai perselisihan ideologis dan perselisihan psikologis antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu menjadi hambatan pada mereka yang masih ingin ada akses PDIP pada sumber-sumber APBN, pada hmm. sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber bisnis. Nah, faksi ini yang saya sebut faksi pragmatis di dalam PDIP dan itu biasa aja. Selalu ada faksi pragmatis, ada faksi ideologis tuh. Ya, ya. Tapi saya kira juga mungkin ada yang sedang berpikir, bahkan mungkin orang seperti Puan juga berpikir buying time ya menghadapi Pak Jokowi ini karena toh waktunya tidak akan lama lagi Pak Jokowi dan kalau toh Pak Prabowo misalnya itu pasti politiknya terhadap Ibu Megawati berbeda lah dibandingkan dengan dibandingkan dengan Pak Jokowi begitu.
Ya, itu yang saya sebut tadi, kalangan pragmatis tentu menganggap masih ada fungsinya Jokowi sampai Iya. Oktober misalnya. Ya. Untuk jangan sampai Jokowi naik darah atau kehilangan akal sehat, lalu lakukan hal yang sifatnya drastis terhadap PDIP. Tetap itu yang dijaga tuh. Dan pada saat yang sama juga PDIP harus terus ada di dalam isu politik mutakhir kan. Nah, Pak Hasto kemarin bicara di Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan oleh kalangan buruh dan Perhimpunan Menumbuhkan Kembali Indonesia, satu kelompok think tank yang berupaya untuk menuntun negeri ini dengan gagasan itu. Hmm. Bicara terang-terangan bahwa PDIP punya standing yang sudah selesai dengan Pak Jokowi. Tetapi PDIP harus mengkonsolidasikan seluruh kekuatannya di Munas nanti. Jadi di Munas nanti kita akan lihat positioning sepenuhnya sempurna dari PDIP yang tanggal 24 nanti. Nah, di situ orang baru bisa bikin analisis baru bahwa PDIP ternyata punya jalan pikiran yang udah final. Jadi kalau Puan masih temuin Jokowi itu artinya semacam ya gimmick-gimmick kecil aja lah. Jadi Mhm. tetap kita kita lihat bagaimana nanti PDIP yang bahkan menurut Pak Hasto itu akan bikin gempar Indonesia karena akan ada api dari gunung apa namanya itu, api abadi yang ada di Jawa Tengah itu akan dibawa Hmm. lari selama 500 kilometer ke arah Jakarta kan, Hmm. api Maraden itu apa. Jadi Apa ya? sebetulnya PDIP mau memberi semacam eh, tuntunan ideologis pada bangsa ini melalui simbol api itu. Bahwa api itu akan melintasi Indonesia dengan simbol api Merapi atau apa, ada saya lupa namanya yang biasa dibawa oleh pada pohon segala macam itu. Hmm. Itu petunjuk ideologis bahwa PDIP akan terus menyala sebagai penyeimbang tuh. Dan itu nanti mungkin akan ada pidato resmi Ibu Mega menyebutkan bahwa PDIP akan tetap kritis dan akan percaya pada kerutan rakyat. Jadi saya kira formal statement itu akan kita lihat nanti tanggal 24. Nah, yang informal itu adalah yang ada di Bali kemarin, Ya, ya, pertemuan ya. atau fabrikasi yang dibuat oleh Jokowi. Ya, 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 memang itu sebenarnya kita tidak bisa sebut sebagai sebuah pertemuan formal ya, karena itu kan dalam acara itu adalah perhelatan yang jadi tuan ruannya Pak Jokowi begitu dan kalau kita mau curiga itu bagian ini memang dijadikan setting untuk dari sisi PR gitu oleh Pak Jokowi karena ini memang disiarkan secara langsung dan ditayangkan juga di channel YouTube-nya Sekretariat Presiden gitu. Iya itu pasti kita bisa duga dengan kuat bahwa kamera udah disiapin sebelah sana dan Ibu Puan itu diarahkan untuk ke Ya. situ lalu dikasih kode ya sekarang tuh acting jadi sebetulnya kira-kira begitu kan kita Iya, hafal tuh iya, kelakuan istana untuk iya. mencitrakan Jokowi. Iya, iya. Oke, tetapi saya kira apapun kelihatannya sudah final ya, Bung Rocky tetap ya bahwa kemudian ada Puan tampil semacam itu, tetapi sikap PDIP yang kita bisa simpulkan itu sudah selesai dengan Pak Jokowi gitu ya. Ya itu tidak mungkin berubah tuh. Hmm. Dan semua hal yang akan mengganggu Pak Prabowo nanti pasti akan dituduhkan pada PDIP. Padahal saya kira PDIP berupaya justru untuk membuat rakyat kita mengerti bahwa PDIP secara ideologis telah kembali pada Soekarnoisme, pada Wong Cili kan. Itu yang mesti kita mengerti itu. Dan kemampuan-kemampuan PDIP untuk mengembalikan citra itu tetap ada karena dia mayoritas, tetap dia pemenang pemilu yang menguasai DPR nanti itu. Jadi Nah, pencitraan PDIP hari ini tidak tidak lagi berbasis pada kepentingan untuk mengusung Jokowi, tapi untuk membenahi partainya di dalam, termasuk toksik-toksik person yang ada di PDIP mungkin yang masih berharap PDIP bergabung dengan Jokowi lagi tuh. Jadi sekali lagi Ibu Mega, saya kira kalau saya pelajari watak Ibu Mega, udah apa namanya enough is enough kalau ya, kira-kira Ibu Mega bilang begitu, nak Jokowi atau dik ya. Jokowi. Ya. Ini kan menarik ya, karena Pak Prabowo juga kelihatannya sudah mulai melepaskan opsi untuk terus mengejar PDIP begitu dan kita tahu seperti yang Anda sebut tadi sebagai pemenang pemilu, sebagai pemilik kursi terbesar di DPR berarti nanti PDIP akan memegang kendali sebagai ketua DPR dan kita bisa patut menduga pasti akan Puan kembali yang menjadi ketua DPR-nya Bung Rocky ya, karena tidak ada opsi dia masuk ke kabinet dan ini tentu agak menarik karena bagaimanapun juga kita selalu sebut mungkin netralnya kita sebut dari soft side dari PDIP deh gitu ya bukan dari kan gitu ya sisi lembut dari PDIP lah gitu.
Iya, sisi lembut dari PDIP, soft side dan soft skillnya Megawati, keahlian lembut dari Megawati. Dia Ya. kelihatannya itu, dan ini momentum bagi PDIP untuk mengkonsolidasi ideologinya tuh. Hmm. Dan Puan tentu belajar banyak dari peristiwa pemilu kemarin, demikian juga Pak Ganjar, Pak Mahfud segala macam tuh. Jadi kita lagi lihat satu upaya PDIP untuk membenahi dirinya tuh. Dan itu pasti akan didukung publik asal PDIP betul-betul menyatakan kembali bahwa dia punya desain alternatif terhadap desainnya Pak Prabowo yang di backup oleh Pak Jokowi. Jadi gampang aja sebetulnya, bagus juga ada dua paradigma yang akan jadi pilihan kita menuju 2009, yaitu paradigma soft skillnya Ibu Mega Hmm. dan paradigma hardware-nya Pak Jokowi. Ya, nih. Jadi sekali lagi ini nanti jadi petanya menarik ya karena di satu sisi PDIP di parlemen dan kemudian satu sisi ada Prabowo dan Pak Jokowi yang sudah bergabung di Gerindra begitu. Ya, itu secara natural itu pasti terjadi itu, dan yang paling deg-degan bukan Ibu Mega sebetulnya atau Hmm. Pak Prabowo, tapi Jokowi karena setelah Oktober pasti akan ada realignment antara PDIP dengan Prabowo. Saya duga begitu. Ah, Kalau kekuatan Pak Jokowi udah lengser, ya pasti Pak Prabowo dan Ibu Mega bertemu lagi untuk kepentingan yang lain. Jadi faktor faktor Jokowi ini mesti dihilangkan dulu, baru bisa ada pertemuan antara Mega dan PDIP. Nah, itu tuh nggak lama lagi, Oktober. ya. Oke. Jadi itu berarti nanti kalau Pak Jokowi jadi kader Gerindra dan kemudian ada realignment antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, Pak Jokowi bisa nebeng dong di situ, Bung Rocky. Jadi kader pasif kan, karena bagi Prabowo ya udah pasif aja, atau bagi Gerindra Oke. iya sebagai kader ya udah, tapi kan nggak ada pengaruh lagi kan. Jadi Nah, begitu dia lengser itu totally tidak ada pengaruh lagi ke Jokowi di situ. Ya Jokowi pasti salah menghitung, bahwa seolah-olah kalau dia jadi partai Gerindra dia akan kuasai Gerindra lain lagi tuh kimianya untuk menentukan. oke, Bung Rocky. Ya, terima kasih, Bung Rocky. Kita nolkan semuanya kalau buat kita ya. Standing aja kalau buat Ini kita sekali ya. lagi analisa ya, Yes. bukan infiltrasi. Ya, terima kasih. Ya. Oke, sampai nanti ya, Bro.